Halo semuanya, balik lagi di Story for You, tentunya yang dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan gak tahu mau ngapain. Kali ini gue bakal ngasih video tentang drama romantis dari Taiwan. Bosan lah ya, dari kemarin film action mulu, thriller, sampai film inspiratif juga udah kita bahas. Jadi sekali-kali kita bahas tentang drama lah, biar hidup ada manisnya juga. Kali ini film yang bakal gue bahas yaitu film yang berjudul You Are the Apple of My Eye. Film ini udah lama banget, dari tahun 2011. Mungkin pada masanya film ini booming banget di kalangan remaja pada tahun segitu. Jadi langsung aja kita bahas. Oke, di awal film kita diperkenalkan dari masing-masing pemain. Ada Ko Teng sebagai pemeran utama dan 4 orang sahabatnya yang bernama Bo Chun, Ah He, Sao, dan Liao Ying Heng. Dan 2 teman wanitanya yang bernama Sun Chai dan teman karibnya yaitu Hu Chiawei. Lanjut, Koteng dan 4 orang temannya adalah murid yang bandel. Pada suatu saat ketika pelajaran biologi, Koteng dan Bo Chun ketahuan sedang masturbasi di kelas. Akibat dari kejadian itu, mereka dihukum oleh kepala sekolah. Yang tadinya mereka duduk di paling belakang, sekarang dipindahkan jadi duduk di depan Sencai. Oh iya, Sencai adalah murid teladan di sekolah itu. Jadi, kepala sekolah menunjuknya untuk mengawasi Koteng dan Bo Chun. Teman-teman Koteng termasuk Koteng itu sendiri menyukai Sencai. Mereka semua punya cara masing-masing untuk mendekati Sencai. Mulai dari main sulap, main basket, berpikir dewasa, sampai Koteng yang tadinya males buat belajar, jadi giat belajar. Memang kekuatan wanita itu tidak ada duanya. Hingga pada suatu saat di pelajaran bahasa Inggris, Sencai lupa membawa buku bahasa Inggrisnya. Karena guru itu tahu ada murid yang tidak membawa buku, maka guru itu mengatakan bahwa murid yang tidak membawa buku dipersilahkan ke depan. Namun, karena Koteng peduli akan Sencai, akhirnya Koteng memberikan bukunya ke Sencai dan menggantikan posisi Sencai untuk dihukum. Setelah dari kejadian itu, Sencai mulai ada perasaan dengan Koteng. Dia membantu Koteng agar mau giat belajar, mulai membantunya mengerjakan tugas dan membantunya dalam belajar. Hingga suatu malam, Sencai mengatakan kepada Koteng bahwa dia harus tetap tinggal di sekolah untuk belajar bersama. Singkat cerita, mereka berdua taruhan, yang dimana jika nilai UTS Koteng lebih tinggi, maka Sencai harus mengikat rambutnya selama 1 bulan. Dan apabila Koteng kalah dari Sencai, Koteng akan mencukur rambutnya hingga botak. Singkat cerita, hasil ulangan pun telah diberitahu, dan pemenangnya tentu saja Sencai. Pada akhirnya, Koteng pun botak. Namun, walaupun Sencai menang, dia tetap mengikat rambutnya dan membuat Koteng dan 4 orang temannya terpesona. Masa-masa SMA pun telah berakhir. Mereka semua berpencar ke perguruan tinggi yang mereka mau. Namun, Sencai tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi yang dia mau. Dan pada akhirnya dia merintis karir menjadi guru. Koteng mempunyai teman baru di perguruan tingginya. Mereka semua sama-sama memiliki sifat yang tidak jauh beda dari teman SMA-nya Koteng. Dan di sini, Koteng dan Sencai sudah sangat dekat. Mereka berdua sering sekali telepon setiap malam untuk berbicara. Pada suatu malam, ketika Koteng sedang telepon dengan Sencai, Koteng mengajak Sencai berlibur pada hari Natal. Mereka berdua terlihat sangat dekat. Dan pada suatu momen, ketika mereka berdua menerbangkan lampion, Koteng mengatakan kepada Sencai bahwa suatu hari nanti, Sencai akan menjadi milik Koteng. Dan Sencai pun membalasnya dengan mengatakan, "Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahu jawabanku sekarang." Namun siapa sangka, Koteng menolaknya. Di sini, menolak dalam artian Koteng belum mau mendengar jawaban Sencai, karena dia takut ditolak. Ada, mas, cewek cakep begitu kok disia-siain. Keesokan harinya, Koteng merasa bosan dengan circle yang begitu-begitu aja di perkuliahannya. Jadi, dia menantang salah satu temannya untuk bertarung. Namun, sebelum itu, Koteng mengatakan kepada Sencai terlebih dahulu. Sencai mengatakan
bahwa itu adalah perkelahian. Namun Kotang mengatakan bahwa itu hanyalah olahraga. Dan singkat cerita mereka pun bertarung. Di sini terlihat Kotang kalah dan babak belur sampai pingsan. Terlihat Sencai datang untuk menemui Kotang. Di sana mereka berdua berdebat. Sencai mengatakan kepada Kotang bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan sikap Kotang terlalu kekanak-kanakan. Namun Kotang tidak terima dan memilih untuk meninggalkan Sencai. Akibat dari kejadian itu, hubungan Kotang dan Sencai menjadi jauh. Ahe yang mengetahui kejadian itu memanfaatkan keadaan untuk menjadikan Sencai menjadi miliknya. Dan ya, mereka berdua berpacaran, namun hanya bertahan 5 bulan. Singkat cerita, pada suatu hari, Taiwan diguncang gempa bumi, dan Kotang pun khawatir akan keadaan Sencai. Di sini, Kotang mencoba menghubungi Sencai, namun sangat sulit untuk menemukan sinyal, dikarenakan akibat dari gempa bumi, listrik di sekitarnya dimatikan. Dan pada akhirnya, mereka berdua bisa mengobrol lagi, dan Kotang menanyakan keadaan Sencai. Dan singkat cerita, masa perkuliahan telah selesai. Masing-masing dari mereka telah sukses dan menggapai impiannya. Dan di akhir video kita diperlihatkan Sencai menikah dengan pasangan yang ia pilih. Awalnya saya kira bakal happy ending, taunya sad ending. Wow, cewek cakep gini kok disia-siain, mas. Dan ya, Sencai menikah dengan orang lain. Jadi gimana filmnya kali ini? Banget kan ya? Sakitnya. Tapi saya salut sama si Kotang, dia bisa nggak terlalu fokus sama satu cewek aja. Maksudnya tuh, dia suka dan cinta sama satu orang, tapi dia bisa mengontrol waktunya untuk orang lain. Bukan cuma buat si Sencai di saat mereka dekat. Bahkan yang bikin saya salut lagi, si Kotang ini bisa terima pasangan yang udah disukain sama dia sejak lama menikah dengan orang lain. Kalau Mimin sih susah. Mungkin itu aja video kali ini. Semoga bisa menghibur. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye.